Assalamualaikum. Apakah kalian pernah melihat ini? Ya, ini adalah darah manusia yang diperbesar ribuan kali. Apakah kalian pernah melihat ini? Ya, ini adalah tempe yang diperbesar ribuan kali. Apa yang kita butuhkan untuk melihat hal-hal itu dan bagaimana cara kerja alat itu? Silahkan ikuti video ini hingga tuntas. Kita membutuhkan mikroskop untuk dapat memperbesar benda-benda tersebut hingga ribuan bahkan jutaan kali. Mikroskop elektron dapat menghasilkan jutaan kali perbesaran. Wow! Semua mikroskop memiliki dua lensa, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek atau benda yang diamati. Lensa objektif menghasilkan bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Lensa okuler akan menghasilkan bayangan maya terbalik dan diperbesar. Jadi, hasil akhir perbesaran bayangan oleh mikroskop bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Untuk mengamati benda, biasanya peneliti melakukan dua cara ini, yaitu pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum dan pengamatan dengan tidak berakomodasi atau rileks. Satu, pengamatan dengan mata tidak berakomodasi. Benda diletakkan oleh peneliti sedemikian rupa sehingga bayangan benda oleh lensa objektif terletak di titik fokus lensa okuler. Dengan cara ini, perbesaran yang dihasilkan dapat ditentukan dengan cara M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per F0K. SOB adalah jarak benda yang diamati ke lensa objektif. S aksen OB adalah jarak bayangan dari lensa objektif. SN adalah jarak baca normal, biasanya 25 cm. Dan FOK adalah titik fokus lensa okuler. Sedangkan M adalah perbesarannya. Contoh soal, sebuah mikroskop cahaya digunakan untuk meneliti bawang merah. Mikroskop itu memiliki panjang fokus lensa objektif 5 cm dan panjang fokus lensa okuler 10 cm. Jika benda diletakkan sejauh 15 cm dari lensa objektif dan jarak bayangan 30 cm dari lensa objektif, tentukanlah perbesaran mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. Maka dengan rumus yang tadi, didapatkan perbesaran sebesar 5 kali. Mudah sekali bukan? 2. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Jika peneliti melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, maka benda diletakkan sedemikian sehingga bayangan oleh lensa objektif terletak dekat dengan titik O lensa okuler atau di ruang satu lensa okuler. Dengan pengamatan seperti ini, perbesaran yang dihasilkan dapat ditentukan dengan cara M sama dengan S aksen OB per SOB dikali dalam kurung S aksen per F0K ditambah 1 tutup kurung. Contoh soal. Seorang siswa meneliti sel daun dengan mikroskop cahaya yang titik fokusnya lensa objektifnya 1 cm dan titik fokus lensa okulernya 5 cm. Jika daun diletakkan 1,2 cm dari lensa objektif dan jarak bayangan benda ke lensa objektif 6 cm, tentukan perbesaran mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum. Dengan rumus tadi, maka akan didapatkan perbesarannya sebesar 30 kali. Perbesaran mikroskop sangat dibutuhkan oleh kita agar dapat melihat benda-benda kecil dengan seksama. Dengan mikroskop, kita dapat meneliti penyakit-penyakit dan obat-obat untuk mengatasi penyakit tersebut. Semoga mikroskop semakin banyak digunakan di negeri kita. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Silahkan subscribe, like, dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.